Ya, selamat pagi. Pagi. Terima kasih untuk kalian yang sudah hadir pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran, silakan dipimpin doa. Ferry, silakan pimpin doa, Ferry. Kawan, sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Nah, untuk kalian yang sudah hadir, nanti link absennya seperti biasa saya share di grup kalian. Nanti kalian isi lagi, isi aja. Selama kalian mengikuti pembelajaran saya, isi terus, karena itu ada nilai poin atau tambahan nilai yang akan saya ambil dari situ untuk kehadiran kalian. Begitu. Saya akan mengucapkan terima kasih banyak yang sudah bergabung meskipun kalian lelah ya mencari sinyal, kemudian dengan waktu yang terbatas, tapi kita tidak boleh patah semangat. Bagaimanapun kita harus tetap menjalani. Semoga pandemi ini cepat berakhir. Amin. Nah, ini tujuan kita. Tujuannya tolong bacakan sih, Kak. Nggak kelihatan, Bu. Nggak kelihatan? Ya, yang kelihatan silakan. Saya, Bu. Ya, silakan Rasti. Peserta didik diharapkan dapat menganalisis isi dan makna tersirat dalam teks anekdot dengan aktif, kreatif, kooperatif, serta komunikatif selama proses pembelajaran. Ya, jadi untuk pembelajaran kali ini kalian diharapkan dapat aktif, dapat kreatif mengikuti pembelajaran. Kemudian kita akan melanjutkan materi sebelumnya. Materi sebelumnya tentang apa? Anekdot. Iya, teks anekdot. Apa teks anekdot? Teks cerita. Teks cerita lucu. Bagus, terima kasih. Saya akan membagikan layar ke kalian seperti biasa. Bisa? Ya, silakan bacakan Ferry awal yang awal. Media pembelajaran teks anekdot. Media pembelajaran teks anekdot. Nah, sekarang kita menganalisis teks anekdot. Yang pertama ada apa, Patricius, yang kita analisis? Rasti? Tentang orang itu atau tokoh masyarakat yang terkenal berdasarkan kejadian sebenarnya. Terima kasih. Ya, tentang tokoh atau masyarakat yang terkenal berdasarkan kejadian sebenarnya. Kemudian ada unsur humor. Unsur humor ini hal lucu. Kemudian makna yang tersirat. Nah, jika sudah paham, kalian silakan mengerjakan latihan pembelajaran. Baik. Saya akan menampilkan analisis. Nanti kalian bacakan ya. Ya, siapa yang bisa membacakan pada slide pertama? Siapa yang akan membaca? Bu, saya Bu. Silakan. Alkisah. Seorang raja bernama Timurlen Narudin seekor keledai. Narudin menerimanya dengan senang hati. Namun, Timurlen memberi syarat agar Nasruddin Narudin mengajari terlebih dahulu keledai itu agar dapat membaca Timurlen. Ya, slide kedua yang perempuan, silakan. Mita Nanur mungkin bisa dibacakan. Rodin berlalu sambil menonton keledai itu. Ia memikirkan apa yang akan diperbuat jika ia dapat mengajarkan keledai itu untuk membaca. Tentu dia akan menerima hadiah. Namun jika ia tidak mudah akan menerima hadiah. Namun jika ia tidak akan
tidak makan, hukum pasti akan Timpakan timpa kepadanya. kepadanya. Terima kasih Nanur. Nah, Ya, Bu. kemudian si Nasruddin mengajari keledai membaca. Ya, sekarang bacakan ini. Siapa yang bisa membaca? Terus menerus lembar demi lembar hingga halaman terakhir. Setelah itu si keledai menatap Nasruddin seolah berkata ia telah membaca seluruh isi bukunya. Demikianlah keledaiku sudah membaca semua lembar bukunya, kata Nasruddin. Timurleng yang merasa ada yang tidak beres dan ia mulai menginterogasi. Ia kagum dan memberi hadiah kepada Nasruddin. Namun ia meminta jawaban bagaimana cara mempelajari keledai membaca. Siapa lagi? Saya, Bu. Ya. Nasruddin berkisah, sampainya di rumah, aku siapkan lembar-lembar besar mirip buku. Aku sisipkan biji-biji gandum di dalamnya. Keledai itu harus belajar membalik-balik halaman untuk bisa makan biji-biji itu. Kalau tidak ditemukan biji gandumnya, ia harus membalik halaman berikut. Itulah yang ia lakukan terus sampai ia terlatih membalik-balik halaman buku itu. Lanjut, siapa lagi? Saya, Bu. Ya. Namun, bukankah ia tidak mengerti apa yang dibacanya? Tukas Timurleng. Nasruddin menjawab, memang demikianlah cara keledai membaca. Hanya membalik halaman tanpa mengerti isinya. Lanjut. Jadi jika kita membaca buku tanpa mengerti isinya, berarti kita sebodoh keledai, bukan? Kata Nasruddin dengan serius. Oke. Nah, sekarang kita menganalisis isi dan makna tersirat. Cara keledai membaca. Apa masalah yang dibahas? Siapa yang bisa menjawab? Kebiasaan mereka, Bu. Kebiasaan mereka. Bagus sih, Kak. Unsur humornya bagaimana? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, bagaimana Rasti? Unsur humor itu seekor keledai membaca buku dengan cara menjilat-jilat lembaran buku. Ya. Kemudian pesan yang tersampaikan adalah bagaimana? Bila kita membaca buku tanpa memahami isinya, kita sama bodohnya dengan seekor keledai yang membaca buku, jilat-jilat lembaran buku. Terima kasih Rasti. Nah, terima kasih untuk kalian semua. Selanjutnya, seperti biasa, saya akan memberikan tugas ke kalian. Nanti tugasnya Ibu share di grup ya, seperti biasa. Nanti kalian kerjakan. Nah, ini apa judulnya tuh? Kumpulan tikus dan sarang ular, Bu. Ya, nanti Tikus ini dan yang akan sarang ular. betul, pintar. Ini yang akan kalian analisis. Kemudian kalian kerjakan, kalian WA-kan ke saya. Begitu ya. Kemudian saya akan menilai ini. Ini akan saya nilai ke waktu kalian bergabung, tempat tidak, kemudian nama, perilaku kalian mengikuti pelajaran saya, begitu ya tindak lanjutnya. Kemudian pengetahuannya berupa kalian mengerjakan LKPD tadi. Bagaimana refleksi pembelajarannya hari ini? Menurut saya, Bu, cukup menarik, Bu. Cukup menarik karena Untuk- baru. Terus? Membaca bisa dimengerti, Terus? bisa dipahami. Oke. Ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, silakan dipimpin doa. Rasti deh pimpin doa, Ti. Padahal kita berdoa berdoa mulai. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Dadah. Selamat siang, anak-anak. Siang, Bu. Ya. Siang, Bu. Ya. Terima
kasih yang sudah bisa hadir meskipun dengan banyak sekali kendalanya. Sebelum kita memulai pembelajaran, silahkan Vicky untuk memimpin doa. Baiklah kawan-kawan, sebelum kita memulai aktivitas kita pada siang hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Vicky. Nah, anak-anak, kita bertemu lagi di pertemuan yang kedua ya, untuk melanjutkan materi kita di pertemuan sebelumnya, yaitu tentang teks anekdot. Hari ini kita akan melanjutkan pertemuan sebelumnya ya. Jadi apapun kendalanya, jangan patah semangat. Mari kita sama-sama selalu semangat untuk bisa melewati pandemi ini. Semoga kita segera dapat bertatap muka. Nah, untuk pertemuan hari ini kita tatap maya dulu. Jadi bersabar, semoga cepat berlalu sehingga kita bisa bertatap muka kembali. Nah, untuk anak ibu yang hebat, sebelum kita melanjutkan materi, apakah masih ingat dengan pertemuan sebelumnya kita membahas tentang apa ya? Teks anekdot. Ya, terima kasih Rasti, terima kasih Nanur. Masih ada yang ingat apa itu teks anekdot? Ya, siapa yang akan menjawab? Ya, Rasti, silahkan. Anekdot adalah teks cerita lucu. Ya, bagus Rasti. Teks anekdot adalah teks cerita lucu. Saya akan membagikan layar ke kalian. Silahkan diperhatikan. Siapa yang akan membacakan tujuan pembelajaran? Silahkan. Ya, baik. Terima kasih Rasti. Nah, pada pertemuan ini kita akan mengevaluasi isi dan makna tersirat di dalam teks anekdot. Siapa yang akan membacakan tampilan slide-nya? Bu, Ya, silakan. Ferry. makna tersirat dalam teks anekdot adalah pesan moral yang hendak disampaikan kepada pembacaan yang dapat diturut dari kritik atau sindiran yang disampaikan lawan anekdot. Jadi, untuk mengevaluasi isi dan makna tersirat di dalam teks anekdot, sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu makna tersirat di dalam teks anekdot. Biasanya makna ini disampaikan secara tidak langsung agar si pendengar atau penerima pesan tidak tersinggung, begitu ya. Mengevaluasi teks anekdot dapat kita lakukan dengan 6 metode. Yang pertama adalah apa? Pertama adalah judul. Ya, bagus sekali Firna. Selanjutnya, yang kedua adalah Tokoh yang diceritakan. bagus Ferry, tokoh yang diceritakan. Yang selanjutnya, Masalah yang dibahas. ya betul Nanur, masalah yang akan dibahas. Kemudian yang keempat adalah betul pasti unsur humor. Kemudian yang kelima ada apa lagi? Ya, betul sekali Mila, penyebab kelucuan. Yang terakhir, Makna tersirat atau kritik yang makna tersirat atau kritik yang disampaikan. Saya akan menampilkan contoh teks anekdot. Nah, nanti kalian berdasarkan kelompok yang sudah Ibu bentuk di WA Group, silahkan mengevaluasi teks anekdot ini ya. Nah, ini. Siapa yang akan membacanya? Saya Bu. Saya Bu. Ya, boleh Vicky, silakan. Kursi yang membuat lupa. Di suatu siang ada dua bocah yang tengah bercanda di bawah pohon rindang. Bagus.
Anton, kita main tebak-tebakan yuk. Kursi apa yang membuat orang lupa ingatan? Lanjut. Kursi Anton. goyang. Ya. Orang yang duduk di atas kursi goyang akan mengantuk dan tertidur. Saat tidur, orang akan lupa. Haha. Meski lucu, tapi jawabanmu salah. Kursi apa ya? Bagus. Jawabannya adalah kursi DPR. Anton. Loh, kok begitu? Bagus. Loh, jelas lah. Coba kamu ingat, sebelum duduk di kursi DPR, banyak caleg yang berjanji macam-macam agar masyarakat memilih mereka. Tapi setelah merasakan kursi DPR, sekejap saja mereka hilang ingatan dan akan janji-janjinya. Anton. Oh iya, itu juga. Baik, terima kasih Rizky. Bagus sekali. Setelah membaca teks anekdot kursi yang membuat lupa, saya sekarang memberi waktu kalian bersama kelompok kalian. Silahkan berdiskusi. Nah, untuk hari ini kalian sudah sangat bagus sekali dalam mengevaluasi teks anekdot. Selanjutnya, saya akan memberikan tugas kalian, yaitu berupa LKPD. Ibu akan tampilkan dulu LKPD-nya. Nah, kalian akan mengevaluasi ini. Sekolah bertaraf internasional. Nanti kalian akan saya share di WA grup. Ini sekolah bertaraf internasional. Hal-hal yang perlu kalian evaluasi adalah sama, ada judul, ada tokoh, ada masalah yang dibahas, kemudian unsur humor, kemudian penyebab kelucuan, yang terakhir makna atau kritik yang disampaikan. Setelah kalian mengevaluasi tadi, saya akan menilai pekerjaan kalian ya. Dievaluasi nanti ada beberapa hal yang akan saya nilai. Penilaian sikap kalian selama mengikuti pembelajaran hari ini, bagaimana perilaku kalian, kemudian sikapnya seperti apa, tepat waktu tidak mengikuti pembelajaran. Kemudian dari evaluasi kalian, saya akan memberikan penilaian. Rambu-rambunya seperti ini. Kalian tepat tidak dalam mengevaluasi judul? Kalian tepat tidak dalam menentukan tokoh? Tepat tidak dalam mengevaluasi masalah? Kemudian tepat tidak dalam mengevaluasi unsur humor? Kemudian apakah tepat dalam mengevaluasi penyebab kelucuan? Dan terakhir, apakah kalian dapat mengevaluasi dengan tepat tentang makna atau kritik yang terdapat di dalam teks anekdot? Nah, apakah ada pertanyaan? Sudah jelas, Bu. Sudah jelas. Nah, siapakah di antara kalian yang dapat membuat kesimpulan dari pertemuan kita pada hari ini? Kesimpulan pembelajaran hari ini ada 6 hal, Bu. Yang pertama judul, kedua tokoh kan, ketiga masalah yang dibahas, 4 unsur humor, 5 penyebab kelucuan, yang terakhir yang tersirat yang disampaikan. Baik, terima kasih Rasti, luar biasa sekali Rasti ya. Jadi pada pertemuan kali ini kita dapat menyimpulkan bahwa ada 6 pokok untuk kita dapat mengevaluasi teks, isi dan makna tersirat di dalam teks apa? Anekdot. Anekdot, betul Vicky. Ya, untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang menyusun teks anekdot. Begitu ya. Nah, terima kasih yang sudah hadir hari ini. Tetap semangat. Kemudian silahkan pimpin doa. Mengakhiri aktivitas kita pada siang hari ini, lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ya. Baiklah, selamat pagi. Pagi. Apa kabarnya? Luar biasa. Apakah suara saya terdengar jelas di tempat kalian? Jelas. Iya, terima kasih. Jelas, Bu. Ya.
Baiklah, sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Silahkan dipimpin doanya oleh Maria. Silahkan. Kawan-kawan, sebelum kita belajar, marilah kita bertemu agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Maria. Baiklah anak-anak, untuk kalian yang sudah bergabung, saya ucapkan terima kasih. Kita masih melakukan pembelajaran PJJ, yaitu pembelajaran jarak jauh. Tapi tidak lupa, kita selalu semangat ya, meskipun kondisi kita seperti ini. Nah, ini saya lihat Sika sedang di kebun ya, Sika? Ya Bu, di kebun lagi. Iya, di kebun, sampai mencari sinyal di kebun. Kemudian, apakah masih ingat dengan pembelajaran sebelumnya? Masih Bu, Ya, kita mempelajari apa ya? Pada pelajaran belajar tentang mengevaluasi teks anekdot Bu. Terima kasih Sandro, masih ingat mengevaluasi teks anekdot. Nah, pada pertemuan pagi ini kita akan melanjutkan pertemuan kita minggu lalu. Materinya masih sama tentang teks anekdot, tetapi kita hari ini akan belajar menyusun teks anekdot. Baik, saya akan menampilkan layar dulu ke kalian. Inilah kompetensi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Saya Bu, Ya, Sika dulu, yang 35.1. menyusun dan mempresentasikan isi dan makna teks anekdot. Bagus Sika. Nah, tujuan pembelajaran hari ini silahkan dibacakan. Peserta didik diharapkan dapat menyusun dan mempresentasikan teks anekdot dengan aktif, kreatif, kooperatif, komunikatif selama proses pembelajaran. Nah, teks anekdot nanti penyajiannya ada dua, ada bentuk apa ini? Dialog bentuk. Bentuk dialog dan bentuk narasi. Nah, dengan mempelajari teks anekdot ini kita dapat mengaitkan teks anekdot dengan kehidupan sehari-hari. Contohnya, kita akan menyindir ke kawan kalian, tetapi bagaimana caranya agar teman tidak tersinggung. Contohnya begini. Firna, tulisanmu bagus sekali sampai Sika tidak bisa membaca. Nah, itu contohnya ya. Baik, saya akan menampilkan layar. Siapa yang akan membaca? Saya Ya, Ririn, silahkan. dan rumah sakit jiwa terpaksa berhenti di jalan karena ban bocor. Waktu sedang mengganti ban, tidak mengajar, menendang 4 baut Ke selokan. hilang. Kan panik, supir terdesak. Duh, gimana Be? Rusak ban kalau enggak ada baut. Pasien gila dalam ambulan, nyeluk bang apa nih Bu? Bang, copotin. Obatin aja tuh satu baut dari masing-masing 3 roda. Jawabannya jadi ban dapat 3 baut. Nah, ini yang bentuk dialog masih dengan judul yang sama. Silahkan, siapa yang akan membaca dari yang laki-laki? Saya Bu, Ya. super ambulan dan orang gila. Suatu ketika, sebuah ambulan rumah sakit jiwa terpaksa berhenti di jalan karena ban bocor. Waktu sedang mengganti ban, si supir tidak sengaja menendang 4 baut ke selokan dan hilang. Supir, waduh, gimana gue mesti pasang ban kalau nggak ada bautnya? Pasien, bang, copotin aja tuh 1 buah masing-masing 3 roda lainnya, terus pasang ke bannya. Jadi tiap ban dapat 3 baut. Ntar kalau ada toko baut, tinggal beli tuh baut. Supir, pintar juga loh.
Tapi kenapa lo bisa masuk rumah sakit jiwa pasien? Kalau please deh, kita ini cuma gila, bukan bego. Bagus, terima kasih Sandro. Nah, ini cara kita menyusun teks anekdot. Yang pertama ada apa di sini? Judul. Judul. Selanjutnya ada Tema. apa tema? Silakan baca sama-sama. Suatu ide pokok atau konsep pikiran tentang suatu hal. Salah satunya dalam suatu tulisan. Yang selanjutnya ada Kritik. kritik. Ditujukan kepada siapa? Ya, kita mengkritik untuk siapa kritik ini, begitu ya. Jika tadi teks anekdot yang supir ambulan, kritiknya untuk siapa? Orang gila. Iya, kemudian kemudian ada unsur Humor. atau Humor. Lelucon. adalah Hal yang menghibur. hal lucu yang menghibur. Kemudian yang terakhir Tokoh. Atau pelaku dan cerita. bagus, terima kasih. Kita lanjutnya ada struktur teks anekdot. Ada apa saja ini yang di dalam kotak biru? Abstraksi. Apa abstraksi? Orientasi. Ya, kemudian Krisis. kemudian ada Reaksi. kemudian Dan ada koda. Ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya ya. Nah, Gabung. ya. Kemudian di situ ada alur atau jalan cerita. Nah, tadi kita sudah belajar tentang materi menyusun atau cara menyusun teks anekdot. Ibu akan tampilkan ke kalian. Kemudian saya akan membagikan kalian video YouTube tentang teks anekdot ya. Kalian simak. Dari contoh teks anekdot yang sudah saya tayangkan, apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Sebelum menutup pembelajaran kita, siapa yang dapat menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini? Kesimpulannya, pada pelajaran hari ini kita belajar bahwa menyajikan teks anekdot ada dua, yaitu bernarasi dan dialog. Terima kasih Sika, penutupnya sangat bagus, kesimpulannya sangat bagus. Nah, nanti untuk tugas di rumah kalian akan saya kirimkan lembar kerja peserta didik, akan saya share di WA grup ya. Terima kasih anak-anak pagi ini. Selamat beristirahat dan jangan lupa tugasnya dikumpulkan nanti ya. Iya Bu. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, silahkan menutup doa dibacakan oleh Sika. Kawan-kawan, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Dadah.